Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan dan hormati Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah sholat maghrib rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dilimpahkan oleh Allah kasih dan sayangnya. Amin. Allah. Kita masih diberikan kekuatan iman, sehingga dengan iman itulah kita dapat berjalan di permukaan bumi ini. Kita masih diberikan rezeki, dengan rezeki itulah kita menjalani hidup. Kita masih dilindungi, sehingga kita terlindung dari hal yang jahat terhadap diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan segala bentuk rahman dan rahim Allah itu senantiasa kita syukuri, dan sekali-kali janganlah kita lupa terhadapnya, karena melupakan Allah sama artinya kita membuang cahaya dari kehidupan kita ini. Kemudian salawat dan salam tertuju dan teruntuk pula buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat melaksanakan kegiatan wirid minggu kita, yaitu setiap Selasa pada maghrib. Selesai setelah 1 bulan kita menunaikan siyam dan qiyam Ramadan, dan sudah pula kita menyelesaikan perayaan Idul Fitri kita. Tiba pula masanya bagi kita kembali kepada aktivitas kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita rancang sebagaimana kita tetapkan. Pada malam ini Bapak Ibu hadir, barangkali ini adalah malam atau pertemuan perdana kita untuk wirid kajian kita setelah Ramadan. Tidak salah kiranya pengajian kita malam ini kita akan membahas hakikat dari sebutan-sebutan Idul Fitri, dari sebutan Syawal, di mana kita sudah berada di bulan itu. Kita akan mengkaji Bapak Ibu kenapa bulan ini disebut dengan Syawal. Kemudian kenapa kita berlebaran disebut pula dengan Idul Fitri. Bapak Ibu hadir, kita baru saja menyelesaikan sebuah perjuangan yang berat
selama 1 bulan. Kenapa disebut perjuangan yang berat? Itu tergambar daripada dialog Nabi dengan sahabat, di mana sekembalinya Nabi dan sahabat dari satu peperangan, kalau tidak salah perang Badar, sahabat itu merasakan sangat berat sekali peperangan itu. Tidak ada terasa oleh sahabat perang yang seberat itu. Dalam keadaan seperti itu bertanyalah sahabat kepada Nabi, masih adakah perang yang lebih besar daripada perang ini? Nabi menjawab, ada. Tentulah mereka sahabat, sudah seberat itu perang Badar, ternyata masih ada lagi perang yang lebih berat daripada itu. Tentu sahabat bertanya, perang apakah itu ya Rasul? Nabi menjelaskan, yaitu perang melawan hawa nafsu sendiri, yaitu dengan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan di mana kita berjihad, berjuang. Yang kita hadapi tiada lain adalah diri kita sendiri. Maka di bulan Ramadan yang sudah kita lewati, Bapak Ibu, segala daya dan upaya, segala perjuangan kita sudah lakukan. Mudah-mudahan perjuangan kita yang 1 bulan itu dicatat oleh Allah sebagai perjuangan yang terbaik sepanjang hayat kita. Amin. Allahumma. Semoga siang hari kita dengan lapar dan haus kita menjadi penebus segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Allahumma. Semoga malam kita dengan keletihan dan kelelahan kita menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan rahmat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka datanglah masanya ketika kita harus berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan itu. Yang tentu bagi orang-orang yang sudah tertanam iman di hatinya, dia akan merasa gelisah dan bersedih dengan berpisah dengan bulan itu. Karena bulan itu memang bulan yang diistimewakan, bulan yang ditinggikan derajatnya melebihi bulan-bulan yang lain. Apa yang kita dapatkan di bulan itu tidak akan kita raih kebajikannya sebagaimana di bulan-bulan lain, atau bulan lain tidak akan dapat kita raih kepada di bulan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, perjuangan itu sudah kita lewati, sudah masuk pula kita ke bulan yang namanya bulan Syawal. Pertanyaannya, Syawal itu apa? Ya, rupanya kalau kita lihat kepada arti kamus, Syawal itu artinya meningkat. Meningkat, kalau meningkat itu artinya tentu lebih daripada yang sebelumnya. Kalau kurang dari sebelumnya nggak meningkat, karena itu namanya menurun. Jadi dari namanya itu saja sudah tahu kita, Syawal itu artinya meningkat. Maka itu artinya maknanya bulan Syawal bulan ada peningkatan. Bulan ada peningkatan. Apa yang meningkat? Segala kebaikan itu harus meningkat. Maka oleh sebab itu bulan Syawal ini adalah bulan pertama di mana kita menuju tahapan yang lebih tinggi dari hari-hari biasa. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah bulan mendaki menuju yang lebih tinggi, bukan bulan menurun, ya kan? Bukan bulan menurun, tapi bulan mendaki. Pertama tinggi kita. Maka Syawal punya peningkatan. Apa makna Syawal dalam artian ini? Di bulan inilah kita memulai meningkatkan kembali kebajikan yang sudah kita dapatkan selama bulan Ramadan. Di dalam tasawuf itu namanya taraqi. Taraqi itu kita menanjak menuju tempat lebih tinggi. Ya, ibaratkan anak tangga, Bapak kita sudah naik ke atas. Jangan disuruh turun. Yang terjadi kebanyakan kita itu kan
Habis Ramadan seperti orang terjun payung langsung dia kembali ke bawah. Iya kan? Kacau balau semua. Padahal yang tiada ada sawal itu apa? Menanjak, semakin naik. Karena Ramadan itu hanya mengantarkan, melatih, membiasakan. Maka setelah terlatih sudah terbiasa, lanjutkan. Jadi ada sawal itu lanjutkan, teruskan, tingkatkan itu sawal kembali. Apa maknanya itu? Ya, maknanya adalah bulan Syawal ini adalah bulan pertama kita melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan. Ibaratkan pesawat naik, begitu naik dia tidak turun terus ke atas, merah naik ke atas. Makanya ada dua ayat yang di dalam surat Al-Insyirah itu kita temukan fa'idha faragta fansabr wa ila rabbika faragha. Apa maknanya? Surat Al-Insyirah itu atau surat Asy-Syarh itu surat yang menggambarkan begitu beratnya perjuangan Nabi. Sampai-sampai perjuangan Nabi itu, penderitaan dia dalam berdakwah itu seperti memikul beban yang berat di punggungnya sampai dia seperti terbungkuk. Itu beratnya perjuangan Nabi itu. Sampai dia kayak terbungkuk di punggungnya, berat. Tapi apa yang terjadi dalam perjuangan Nabi yang panjang itu? Alhamdulillah Nabi berhasil. Sehingga Nabi dilapangkan Allah dadanya, senang hatinya, diangkat bebannya itu ringan dikit. Kalau sudah begitu apa lagi? Orang sudah banyak masuk Islam, sudah banyak yang menyatakan keimanan kepada Allah, beban sudah terasa ringan. Faiza faragta fansab, maka apabila engkau sudah sampai di keinginan itu yang kamu cita-citakan, jangan berhenti di situ. Fansab, lakukan yang lain. Jangan berpuas hati dengan itu. Kalau kita hubungkan dengan Ramadan sudah berlalu, Bapak Ibu. Ramadan itu jangan terhenti hanya untuk Ramadan. Fansab, lakukan yang lain. Lakukan yang lain itu artinya apa? Lanjutkan kebajikan ubudiyah yang sudah kita biasakan selama Ramadan itu, kita teruskan tuh fansab. Karena ada orang terhenti sampai di situ. Habis Ramadan, habislah dia Al-Quran ditutup lagi, dibungkus dengan kertas, masuk ke dalam plastik, diletakkan ke dalam almari, dikatakan ucapkan kalimat perpisahan. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu kembali. Ya kan? Salam-salamannya pengurus. Mudah-mudahan umur panjang Pak, ketemu terungkuk. Sehingga nampak sendalnya rezeki. Kaidangan misi pengurus. Apa itu mana? Dia suruh duduk situ setiap hari itu. Ibu itu dah kayak tonggak atau membawa walaupun saya bilang lebih itu tapi kamu ibu posisi duduk ibu itu masih terkenal dulu. Kalau ibu berlebar tetap duduk di muka bawah. Karena tahu apa posisi ibu itu. Kan? Tapi ada orang yang habis Ramadan digulungnya semua seperti orang akan pulang di sore hari dari pasar. Digulung pakai cash dolar. Dia simpan dolar. Dari suatu orang lihat. Tidak. Habis Ramadan, Al-Quran disimpan, dilakukan dia doa, semuanya. Salam-salamannya pengurus disudai, jangan bilalang. Selesai sudah tiba-tiba setahun ini. Dan coba lihat dulu Bapak dan Ibu beradik. Kalau sudah habis Ramadan ini, sudah seperti rama-rama yang berterbangan awal. Aduh, 55 asli. Apakah seperti itu didikan Ramadan? Tidak. Ramadan itu fa'idha faragta
Fansab selesai Ramadan itu kerja lagi. Apa maksudnya kerjakan ini? Realisasikan apa kecil ini. Realisasikan itu maksudnya apa? Praktekkan anak-anak itu praktekkan salam mokok. Bukan untuk di situ saja, praktekkan. Makanya setelah Ramadan ini ubudiyah kita tetap stabil. Kalau di bulan Ramadan kita siang berpuasa, mudah-mudahan nanti hari-hari Senin Kamis minimal masih kita tetap pertahankan puasa itu. Kenapa? Sumu tasuhu. Puasa kamu kata Rasul, kamu akan sehat. Apa akan sehat? Badan sehat. Rasul dan Bapak Ibu mana sehat waktu bulan puasa dan pada hari bulan Syawal? Lama puasa dulu. Rasul dulu. Nah contohnya, ambo sehari itu dari subuh wirid majalo pekokak berbuka siang hari puasa tambah kuliah malam berbuka tarawih. Ya so saja. Dan minum ke siang. Nah pe puasa nah cie betul kuliah aja dalam paham menjadi kayak juga. Karena hati apa? Ya. Jadi artinya apa? Bulan Ramadan itu hendaknya segala sesuatu yang sudah ada di bulan itu fansab, laksanakan terus. Di bulan Ramadan kita qiyamul Ramadan, bertarawih kita. Hari biasa bisa kita melakukan namanya qiyamul lail. Jangan kita putuskan. Kita tetap berubudiyah apa saja yang mungkin ada di bulan Ramadan itu masih bisa kita lakukan dari biasa. Cuma namanya berbeda. Fansab. Nah inilah Bapak Ibu Radit yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita itu. Kalau tidak ada bekas perjalanan Ramadan kita, lah sebulan berjalan, tidak ada pakai tapak saja. Apa maksudnya? Sudah satu berbulan berjalan, tidak ada bekas perbuatannya, tidak nampak pada dirinya nilai-nilai Ramadan itu. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kepada kita. Nah, maka wajar Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu an siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi yang didapatkan dari puasanya apa? Tiada lain lapar, haus. Apa maksudnya? Tidak ada bekas itu pada dirinya. Ala sebulan bertanam tak berbuah. Tidak ada membekas pada dirinya. Habis Ramadan tidak ada yang tersisa. Sebulan puasa lunak hatinya. Tidak ada berang-berang. 2 hari puasa lah berang saja jalan dengan Bapak. Kamu 2 hari itu baru nak keluar pakai dia mulai kuliah. Tidak tahan di jalan. Tak lebih nak pernah suami kawan dia. Kalau bulan puasa hampir bertamu dan lanjut. Kalau hari gini main sabet saja kiri kanan. Enggak. Mulai kita kembali kepada keadaan yang tidak baik. Padahal Ramadan tidak menjadi kita seperti itu. Ego kita mulai muncul. Kenapa? Karena kita tidak meresapi hakikat Ramadan. Hakikat Ramadan itu melatih kita mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, tidak marah berketentuan, tidak berketentuan, menumbuhkan rasa belas kasihan, penyayang, suka membantu, suka menyantuni, merasa dekat dengan Allah tumbuh dalam jiwa kita. Yang ditakutkan oleh Nabi kita kada tidak ada yang tinggal di badan. Habis Ramadan, habis saudara. Karena juga kelihatan. Padahal tidak seperti itu. Ya, tidak ada bekasnya. Tidak bekas. Maka berdasarkan surah Al-Syirah tadi, Allah menuntut kepada kita untuk senantiasa fansab lakukan. Jangan terhenti sampai di situ. Bapak Ibu berarti. Jadi kalau begitu, Syawal itu artinya menanjak, bertambah. Kalau menanjak tinggi-tinggi mana? Bertahan. Minimal bertahan.
Kalau bulan puasa lima kali kurus haji sehari semalam. Ini boleh tidur dari besok. Itu mulai kita tanya diri kita masing-masing. Tidak. Tiap malam ceramah dibawa kurus haji bulan puasa. Lebih puasa sekali minggu di bulan. Ya, perubahannya. Jadi yang diharapkan dari Ramadan itu adalah perubahan sikap kita, Bapak Ibu. Maka kalau kita baca surat Al-Baqarah 183 itu, ujung ayatnya berbunyi apa? La'alakum tattaqun. Diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelummu. Puasa itu diharapkan menjadikan kamu menjadi orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa itu apa? Menjadi orang yang jelas kepribadiannya, karakternya. Nah, itu pertama makna Syawal itu, Pak, meningkat. Maka hendaknya di Ramadan ini semakin meningkat kita. Jangan semakin mundur. Itu pertama. Yang kedua, bulan Ramadan. Setelah Ramadan ini kita mengenal Idul Fitri. Nah, Syawal sudah kita bahas. Lalu sekarang masuk Idul Fitri. Apa maknanya Idul Fitri itu? Arti Idul Fitri apa, Bapak Ibu? Apa artinya? Berlebaran. Tidak ada artinya berlebaran. Saya mengatakan setiap orang bisa berlebaran, tapi setiap orang belum tentu beridul fitri. Nah, itu dia Bapak. Kalau itu berlebaran beda dengan Idul Fitri. Berlebaran itu merayakan saja kita sudah selesai berpuasa, tukar baju yang baru, semuanya baru, ya. Kalau tidak dibagi yang baru-baru tidak afdal karena seluruh ibadah. Tapi Idul Fitri itu apa arti Idul Fitri? Tadi sudah kita bacakan surat Al-A'raf 172. Di situ kita menemukan Idul Fitri. Fitrah itu di situ, Bapak Ibu. Kita bahas apa yang dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan dua kata. Aid satu, Al-Fitri satu. Aid itu artinya apa? Kembali. Laba jalan ibu umpamanya ke pasaraya, balik ke tempat semula. Itu aid namun ada yang mudah aidan, kembali ke tempat semula. Ada. Jalan dia jauh dulu kama-kama berjalan dari pagi, sore balik ke tempat semula. Itu namanya ada yang mudah aidan, kembali ke tempat asal, kepada keadaan diri awak. Itu aid namanya. Lalu fitrah apa artinya? Kembali ke fitri. Kalau itu orang saya menamakan kembali ke fitrah. Lalu apa itu fitrah itu? Fitrah itu apa? Artinya suci. Lalu fitrah itu apa? Aslul khalqi. Ya, fitrah itu adalah aslul khalq, asal kejadian kita. Itu fitri, fitrah itu. Asal kejadian kita itu yang dikatakan fitrah. Maka kembali ke fitri itu artinya kembali kepada asal kejadian kita, asal keadaan kita yang semula. Nah, di mana asal kejadian kita itu, asal permulaan kita itu? Lihat dalam surat Al-A'raf 172, di mana asal kita itu, di situ terdapat sebuah perjanjian dan kesaksian kita kepada Allah. Kita akan menyembahnya dan tidak mengingkarinya. Itu fitrah kita itu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi artinya ketika Allah menciptakan awak, nah di situ Allah mengambil kesaksian terhadap roh Allah. Apa ada Allah? Seraya Allah berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika roh itulah ditiupkan awal dari duit, maka di situ Allah mengambil kesaksian dengan bahwa bukankah aku ini Tuhanmu? Apa kesaksian yang ada di situ? Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu apa jawab kita? Ya, kami bersaksi. Ya, mereka menjawab betul, Engkau adalah Tuhan kami.
Nah, itu pernyataan awak. Jadi ketika itu Allah katakan bukankah aku ini Tuhanmu, maka Allah menyatakan ketika itu di alam roh bahwa betul engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah telah berjanji dan bersaksi kepada Allah di alam roh Allah ketika Allah diciptakan. Bapak Ibu, apa saksi Allah? Bahwa kita bersaksi Allah adalah Tuhan kita. Ya, kita tidak tahu itu. Tapi persaksian itu ada. Nah, lihat surah Al-A'raf 172 itu. Ya, jelas sekali Allah nyatakan di situ. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Lah bersaksi bahwa dalam roh Allah itu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu yang dikatakan fitrah itu apa tuh? Perjanjian awal itu dengan Allah. Asal penciptaan kita, asal kejadian kita, di situ Allah bersaksi kepada Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu yang dikatakan aslul khalq. Nah, kesaksian itu nanti dikuatkan ketika kita sudah mampu berbicara, sudah terlahir ke dunia. Apa bunyi kesaksian kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jelas di alam roh kita sudah bersaksi Tuhan kita adalah Allah. Itu aslul khalq namanya. Itu yang dikatakan asal kejadian kita, janji kita kepada Allah. Jadi yang bawa saksi Allah, engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Lah berjanji awak yang kepatuh kepada Allah. Dari mana janji awak untuk kita tanamkan? Dari mana kita mulai yang kita ungkapkan? Dalam alam roh ketika Allah sudah meniupkan roh kepada tubuh kita. Jadi kesaksian awal itu tidak hanya ketika kita sudah hadir ke bumi, Bapak Ibu. Lalu awak dikabarkan dan situ. Ini awal kesaksian itu. Jadi makanya dikatakan di hati awak ketika kita sudah terlahir, itulah ada tabawo dalam jiwa awak itu satu keyakinan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Lalu apa hubungannya dengan Idul Fitri, Ustaz? Aslul khalq kita tadi kan sudah dikatakan mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan kita. Tapi Nabi mengatakan kullu mawludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Siapapun anak itu terlahir di hatinya itu sudah ada kesaksiannya kepada Allah Tuhan adalah Allah. Fa'abawahu, tapi ayahnya lah yang menjadikan Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikan Majusi, atau menjadikan anak itu Islam. Jadi samudo awak kalau tunduk kepada Allah dari alam ruh. Nah, tunduk kepada Allah. Mana buktinya Ustaz? Baca surah Al-A'raf 172. Di situ kita sebetulnya sudah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu namanya Islam. Lalu kesaksian itu kita ulang ketika terlahir, dikamankan, diazabkan awak, kita ulang-ulang. Tapi dasarnya lah dulu. Itu yang katakan aslul khalq. Bahwasanya kita lah yakin Tuhan kita Allah. Tapi ketika lahir kata Nabi, ayahnya lah menjadi anak itu berwarna-warni. Kenapa? Karena setiap manusia terlahir itu dalam keadaan putih. Fitrahnya putih, barasit. Tapi ayahnya, lingkungannya lah, keluarganya lah, dan ada sekeliling kain putih tadi yang berisi pengakuan kepada Allah itu berwarna-warni. Sehingga doa pun tetap bertahan di fitrah waktu, yakin tetap kepada Allah, patuh tetap kepada Allah, tapi ada warna lari dari fitrah Allah. Lari dari fitrah itu artinya apa, Bapak Ibu? Tidak lagi berjalan di atas fitrah kita itu. Apa fitrah kita itu tadi? Mematuhi Allah. Makanya Bapak Ibu, 1 bulan kita berpuasa itu sebuah proses bagaimana kita dibawa ke fitrah kita itu tadi. Dibawa awak fitrah awak itu, kalau jauh berjalan kama-kama itu, dibawa balik kembali ke tempat asal. Maka di bulan Ramadan itu kita diingatkan, dibawa hati awak balik dakik kepada khalik awak.
Sehingga takana awak balik, sehingga dake awak balik kepada Khalik awak. Ya dah Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan itu terasa dake itu kepada Allah lah. Ya. Fitrah waktu lah mendake balik. Nah, selama kau menjawab, ini mendake balik. Dake terasa diri itu kepada Allah di bulan Ramadan lah. Bapak itu, sebab kita sabutnya tadi namanya, tidak. Kita baca dalam salawat, kita baca dalam syahadat. Kita ungkapkan dalam dake bana terasa. Berapa mau itu? 1 bulan. Lah 1 bulan. Nan jauh tadi lah kita bawa dake, lah terasa dake. Maka ketika itulah setelah 1 bulan itu berarti awak balik kepada keadaan awak. Lah dake kita kepada Allah balik. Itu yang disebut dengan kembali ke fitrah. Jadi orang kalau rasa bulan puasa, lalu lewati Ramadan, tidak ada rasa nakik kepada Allah tu. Dia tidak beridul fitri itu. Dia baru berlebaran, tapi beridul fitri di. Karena idul fitri itu menghendaki seorang hamba dia semakin sedekat-dekatnya dengan Allah. Maka kalau dalam tasawuf dia mengatakan dia merasakan kedekatan dirinya dengan Allah seperti dirinya dengan selimut yang dia pakai. Malakai di badan. Enggak. Maka kalimat yang betul dia ada, dimanapun kamu berada, disitulah Allah merasakan hadir bersama kita. Itu katakan fitrah itu apa? Jadi pertanyaannya, Allah awak merasa berbalik kepada fitrah waktu. Allah awak merasakan dake balik kepada Allah. Kalau Allah berarti awak ialah kembali ke fitrah. Cuman saya Allah sebulan nanti boleh Idul Fitri justru lepas kembali. Nalah di tangan tu lapeh balik. Tunan makan kita Bapak Ibu. Ndaklah sahabat ibaratkan pula kita simpanlah dake 1 bulan, tapi kemudian lepas dari tangan. Itulah yang semalam-malam kita. Di hari biasa bulan puasa awak solat berjemaah kau diganggu tadi. Nanti bulan besok hari biasa, tak ada dia coba sendiri. Ya dah, lepas berarti. Betapa ruginya kita seperti itu. Jadi makanya dikatakan oleh ulama, fitrah itu aslul khalq kita, asal dari kita. Ya, asal dekatnya kita kepada Allah itu asal. Yang kedua, fitrah itu berkaitan dengan hablum minan nas kita. Salah satu fitrah kita itu adalah berrahmat, menyayangi saudara-saudara. Dake hubungan baik dengan sahabat itu dekat, dengan karib kerabat dekat. Maka di bulan Ramadan itu kita dididik supaya dekat dengan karib kerabat, dibantu, ditolong, disantuni, sampai-sampai ada di bulan Ramadan itu namanya kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah itu gunanya apa? Untuk membersihkan puasa kita yang mungkin ternoda dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang kurang bagus. Tapi tidak di bulan itu dengan zakat fitrah itu rasa bersaudara itu kembali diperkuat. Makanya Idul Fitri itu Bapak Ibu menghendaki 2, 1 semakin menguatnya kedekatan kita kepada Allah, yang kedua semakin menguatnya hubungan kita sesama kita. Itu beridul fitri. Kalau sudah beridul fitri ini tidak kembali bertegur sapa, kurang dengan puasa, maafkan, lebih puasa bertegur sapa dia. Itu tidak kembali dia ke fitri. Ya kan? Tidak bertegur sapa dia, itu tidak kembali ke fitri namanya itu. Ya, karena kembali ke fitri itu menghendaki hubungan baik kita kembali diperkuat. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu di penghujung pengajian kita ini sesuai dengan nama dari bulan yang sedang kita jalani Syawal ya, hendaknya segala sesuatu meningkat menuju yang lebih baik. Jangan mundur, bersikap beristighfar kita kepada Allah, mudah-mudahan kita hindari mediasi. Ya, mari kita tingkatkan Bapak Ibu budiah kita. Ya, semoga apa amalan-amalan yang sudah ada selama Ramadan bisa kita tetap jaga, bisa kita tetap lanjutkan. Demikianlah Bapak Ibu yang hadir. Marilah kita tetap kembali masa kehidupan kita pada Ramadan ini
jangan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hal-hal yang sesudahnya. Tentu harapan dan doa kita semoga segala amal dan kemudian selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa kita dijabah. Semoga Allah panjangkan umur kita, bertemu kembali kita dengan Ramadan di tahun yang datang. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, dengan doa ini tidak bisa dapat kita pergunakan untuk memperbaharui daripada wudhu kita. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat kajian ini. Semoga kita yang sudah kembali ke fitri kita, ke fitrah kita, tetap bertahan dengan fitrah itu terus menerus. Demikian Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi